Mulane ngaji tenanan. Jo gedhekno sowan ora tau ngaji, aneh-aneh wong Jawa. Senengane sowan, karo wong alim sowan-sowanan. Jaluki donga, ngene dukun. Soale kewabene hadis-hadis ana wong alim kon nekani majlisal ilm, jalisul ulama fi khilaqi dzikrihim ketika beliau-beliau mulang. Aja digo sowan-sowanan, ya sakit, mak iman. Kalau kamu sowan dokter itu pas konsultasi medis apa enggak? Iya, masa sowan dokter saja. Ah dok, ngopi dok. Ini ora profesional ya. Kowe sowan polisi karena ada kasus anak hilang atau barang hilang. Jadi orang itu difungsikan sesuai fungsi. Kalau sowan wong alim ya pas ngaji, itu keren. Sowan wong alim kula nembe pegatan. Bojo kula minggat. Nah wong alim tepan koyo aku, keliru bojomu minggat. Lah kok keliru? Kudune tahun pertama iku wis terlambat. Wong kere ngono disabari 10 tahun. Yakin tak jawab ngono. Kowe lapor aku, bojomu minggat, mesti tak jawab ngono. Tak terlambat, goblok bojomu iku. Gak baca fenomena. Mestine rai kaya kowe diminggati tahun pertama, ora tahun kedua, ketiga. Ya iya, dadi iku keliru iku bojomu. Karuan ngono kok dipertahanno. Kesuwen. Kesangking mangkelku mesti tak jawab ngono. Mulane ora usah takok ngono, makake tak jawab ngono. Maksud kula niku ben niku lho, eman kan kita punya banyak ulama. Saya itu punya pengalaman agak trauma ya. Saya punya tamu seseorang gitu. Itu sering sowan Mbah Mun, tapi enggak tahu sama sekali mazhabnya Mbah Mun. Tak tanya, pernah sowan Mbah Mun berapa kali? 10 kali. Tak tanya, khas mazhabnya Mbah Mun itu apa? Enggak bisa nerangkan. Ternyata enggak pernah ngaji. Jadi misalnya akhatan ke situ nunggu kok sowan jamine ngenteni Mbah Mun bar ngaji. Jadi enggak punya kenangan ngaji. Itu jangan terulang pada saya, pada Gus Koyum, pada semua orang alim, pada Gus Gofur, pada Gus Naji. Eman, kita punya orang-orang alim yang baca kitab secara terbuka. Tapi balikannya ada orang enggak jarang sowan Mbah Mun tapi sering ngaji akhatan. Tak takok yo fasih. Sampai sekian puluh item dia tahu khas mazhabnya Mbah Mun. Karena kenangannya ngaji. Nah, kalau kenangannya sowan kadang Mbah Mun tamu banyak. Kebetulan yang dijak ngendikan enggak dia. Mau paham apa coba? Nah ini seperti ini jangan terulang. Makanya saya punya mazhab gak suka disowani bukan karena apa-apa. Ini sudah lampu merah. Itu tradisi kita ini sudah lampu merah. Kalau seneng wong alim gue sowan-sowanan. Mau saya ya sowan pas ngaji. Jadi orang itu sering sowan Mbah Mun. Tak tanya setelah Mbah Mun wafat dia mencintai saya. Tapi ya maunya gaya itu. Masa aku jelas aliran kita itu tak elingno. Coba terangkan khas mazhabnya Mbah Mun ndak tahu. Ya karena kenangannya sowan. Sowan itu kan kecenderungan ngendikan basa-basi itu. King pundi, jam pinten saking dalam kan kecenderungan. Yes. Ya misalnya kowe sowan aku misal Hamdani sowan, piye waras? Aku takok akon mesti ngono. Nang Jawa Timur malah jek urip ta. Malah nak ketemu kancane, lho bojomu sik iki rung bojolone pasar. Kena kanca akrab rusak. Tapi nak ngaji kan Mbah Mun bisa nerangkan pas ngaji nerangkan akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kadang pas ngaji nerangkan dawuh-dawuh Abu Bakar. Kadang pas ngaji pas beliau nerangno Imam Ghazali. Akhirnya kan tetap ada yang kewadahan itu, ada yang. Ya, tapi kalau sowan, tetapi orang Jawa itu banyak seneng kiai itu maknanya. Sowan. Ini menurut saya sudah lampu merah. Adat seperti ini sudah lampu merah. Lah lucunya di luar kiai profesional, sowan dokter ya pas konsultasi medis, sowan polisi pas lapor ke hilang. Lu pas sampai wong liya bener kok pas sampai ulama. Salah, lu apa-apaan. Adat seperti itu dikurangi lah, enggak etis itu. Eman kan. Coba Mbah Mun baca tafsir Jalalain itu wah sudah mungkin 50 tahun mulai pertama latihan kiai sampai wafat tuh masih baca tafsir Jalalain. Khatamnya tuh per 25 tahun. Artinya kalau 25 tahun itu tiap ngaji hanya 3 ayat. Kalau 3 ayat diterangkan 1 jam setengah, artinya detail. Kira-kira wong rapati pinter lah paham, gitu maksud saya. Paham ya? Lha iku bayangno misalnya wong awam ngaji setahun itu mesti banyak ilmu yang didapat. Karena tadi kalau 3 ayat dalam 1 jam setengah mesti ada yang nyentel. Iku bayangno wong paling goblok. Pemenang nak pinter.
Tapi enggak, mereka malah kadang pas ngaji itu jagongan. Apa ya sowan Mbah Mun ngeteni bar ngaji. Jadi lucu kan. Nadat seperti itu enggak boleh berlanjut. Itu menurut saya itu iman, kenapa? Iman. Banyak orang alim yang Kiai Saroni juga ngajar terbuka di masjid Menoro itu mulai zaman saya di Damaran sampai sekarang ya. Ya itu kan luar biasa. Ya itu aja daripada sowan ganggu beliau. Ya mungkin kalau sawal oke lah, sawal kan secara urfan memang orang sowan kiai untuk sawal ya masih normal lah, tapi kalau di luar sawal mau sowan tok. Maksud saya ini aset Indonesia adalah banyak ulama yang membaca kitab secara terbuka, kowe ora usah nyalami template, ora usah macam-macam ngaji wis. Sowan aku kudu jaga etika, jaga waktu, jam pantas, jam etis kan ribet tuh. Kalau gini kan pas sudah ngaji. Di kulon itu justru membantu, karena kasihan saya tadi pernah punya pengalaman yang sanggup itu pengalaman yang buruk. Wong sowan 10 kali, tak takoki punya kenangan apa tentang madzhabnya Mbah Mun, gak ingat sama sekali. Sementara saya punya banyak tetangga yang ngaji Mbah Mun tahunan, wong paling awam pun iso nerang. Itu kan luar biasa, karena tadi saya ngitung ya, kalau khatam selawe tahun, ngajinya per seminggu, apa? Per seminggu. Artinya kira-kira per 3 ayat, 4 ayat diterangkan dalam waktu 1,5 jam. Itu betapa detailnya, ya kira-kira betapa detailnya. Maksudnya detail itu wong sing paling radi latar belakang mondoknya kira-kira paham. Misalnya pas di Mbah Mun cerita Rasulullah Muhammad SAW itu sakhia, Nabi itu gampang ngempet, ora uring-uringan. Paling gak kayak mulai udah kenangan. Sifatnya Nabi gampang ngempet, gak uring. Sehingga kok bojomu mangkelno kowe bebas sabar. Ya ora sabar tenan wong potonganmu kok sabar tenan. Mergo dhe kenangan tadi Mbah Mun nyifati Nabi itu sabar, ngempet. Toh diceritakno Nabi ku lomo sampai ora iso turu nak urung sedekah, urung ngamal. Paling gak ke mulai ku senajan to pisan-pisan tau kepengin niru Nabi. Hari kedua semedit neh lah rapopo. Pokoknya pas bar ngaji dina Ahad isih anget iku lomo, engko Senin lali medhit lah rapopo. Engko Ahad neh ngaji eling meneh, lomo meneh. Kan lumayan maksudnya iku timbang. Wong jenenge pas-pasan wae, hidayat pas-pasan ya mau fluktuatif. Tapi kan lumayan karena kenangannya ngaji. Ya, tapi nak kenangannya sowan terus tepaan nyuwun sewu Mbah Mun tamunya banyak sing kebetulan yang dijak ngendikan ndak kamu coba kenangannya apa coba. Mau nyemak dawe yai ngendikan London sama tamu yang deket, mau ngeklaim tuh ilmu kamu ndak denger, ya kan? Ya akhirnya kegiatannya yang ngentakno jajan. Niku ora suudzon, suul yakin. Jadi luwih parah timbang suudzon. Pancen yakin tenan yo ngono kejadiane. Nah bayangkan kalau mereka ngaji, oke lah tetap sowan enggak apa-apa, tapi yang pokok itu sampean delok tengene Nasihatul Ibad. Yahduru nama jalisal ulama fi khilaqi dzikr. Fi majlisil halal wal haram. Sebagian ulama nafsiri mendatangi majelis ulama adalah mendatangi ketika beliau mengajar. Terus Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani membuat contoh Jibril. Jibril itu jauh-jauh dari langit, dari aras, datang ke bumi. Karena hanya memberi pengajaran. Kamu tahu itu siapa? Kata Nabi, sahabat tidak tahu. Allah, hada Jibril. Itu Jibril datang untuk liyu'allimakum dinakum. Untuk mengajarkan agama. Dan itu bisa berbentuk dialek. Kan masyhur itu, Jibril datang terus tanya, ya Muhammad akhbirni mal iman, akhbirni mal Islam. Terus terang. Artinya gini, Jibril sing wis ngalim, sing amin. Iku wae teko ning Nabi karena pas majlisul ilmi. Ora ana ning gone hadis Jibril teko terus takok Kanjeng Nabi, piye kabare? Piye kabare? Terus Nabi muni, wah subhanallah khair ya, alhamdulillah. Ora ana dol-dol hadis ngene ku ora ono. Iki ku aneh-aneh. Nek ana ya maudhu yakin. Wah, ana sarahku ya anggere Jibril teko ya urusan apa? Urusan wahyu, urusan ilmu. Ya, misalnya kula sowan Hamdani sebuti Gus sehat. Gak sehat gak medhik kowe ya. Terus aku takok, lha piye sehat? Lah mboten sehat ora dugi mriki, malah ra karu-karuan. Tapi nak teko ning ngaji kan wis apa? Wis entuk ilmu. Coba kula mbayangno, kula niku
Kulo niku wis kecelok wong alim. Niku angger sowan Mbah Mun, niku juara. Nek ra ditimbali utawa ning majlisul ilm. Biasanya kalau derek ngaji muludan utawi ngaji banyak lah, saya masih punya jam ngaji sama beliau. Termasuk nakriri kitabnya beliau Al-Ulama Al-Mujaddidin. Tiap ketemu saya mesti, piye hak kitabku? Sebab waca terus tiap ketemu mesti ditanya itu. Beliau senang karena saya baca, saya takriri. Belum pernah saya ditakoki urip piye kehidupan gak tahu. Mboten ya mboten nate takok bojo kula ya ora nate, kula ora tau bakas. Wong tiap ketemu mesti ngendikan ilmu. Mulai sanad, mulai apa. Karena tadi iman apa? Jadi dulu yang namanya mendatangi ulama itu fi khilaqi dzikr. Wa makna dzikri huna majlisul halal wal